إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berjuang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa akan menguatkan komitmen kita untuk beribadah dan menyempurnakan keislaman kita dengan menunaikan semua rukun Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, melaksanakan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara 5 rukun Islam yang harus dikerjakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Ibadah ini memiliki kekhususan waktu dan tempat karena harus dikerjakan pada bulan Zulhijjah di tanah suci Mekah. Untuk bisa menjalankannya diperlukan niat dan komitmen yang kuat, karena ibadah ini memerlukan waktu dan syarat-syarat khusus, diantaranya adalah mampu mengerjakannya. Artinya ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Jika ia menghindar dari kewajiban dalam kondisi mampu mengerjakannya, maka ia berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Lalu apa yang disebut dengan syarat mampu dalam berhaji? Para ulama menjelaskan bahwa seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji, di antaranya adalah mampu secara fisik dan dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Disebut mampu juga adalah adanya sarana transportasi yang memadai untuk bisa digunakan pergi haji. Dalam konteks umat Islam yang berada di Indonesia, adanya sarana transportasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi tersebut, akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan proses haji. Sisi kesehatan dan biaya inilah yang sering menjadi permasalahan umum yang dihadapi umat Islam di Indonesia. Tak jarang faktor inilah yang melemahkan semangat umat Islam.
khususnya yang jauh dari negara Mekah seperti Indonesia untuk pergi berhaji. Ditambah lagi saat ini antrian untuk bisa berangkat haji terus bertambah panjang dan lama, hingga ada yang harus menunggu giliran berangkat sampai dengan puluhan tahun. Lalu apakah kendala-kendala ini akan semakin mengendurkan semangat kita untuk berhaji? Tentu saja jawabannya kita harus menjawabnya dengan kata tidak. Kita harus menanamkan dan memupuk semangat dan niat kita berhaji sebagai upaya menyempurnakan keislaman kita. Niat dan semangat harus terus dipupuk dengan cara tetap berikhtiar, melakukan upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan setelah itu bertawakal kepada Allah, karena Dialah yang Maha Penentu segala-galanya. Niat menjadi hal yang penting karena banyak orang yang mampu baik secara fisik, kesempatan maupun biaya, namun mereka belum tergerak hatinya untuk berangkat berhaji. Selama kita mau berusaha, insya Allah Allah akan memberi jalan kemudahan. Kita harus optimis bahwa kita mampu berhaji, karena kita yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Pemurah kepada hambanya yang bertakwa. Ketakwaan menjadi jalan keluar dari permasalahan dan membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah yang memutuskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Untuk memupuk semangat berhaji, kita perlu terus mengingat keutamaan-keutamaan ibadah haji. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW menyebutkan, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah, yang artinya haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Saat berada di tanah suci untuk beribadah, Allah juga membuka pintu ampunan bagi para jamaah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Tentunya masih banyak keutamaan-keutamaan yang ada dalam ibadah haji yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan-penjelasan dari para ulama. Perlunya upaya sungguh-sungguh untuk meraih melalui ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar dan tawakal ini seperti sepasang dayung yang kita gunakan untuk menyeberang sungai menggunakan perahu. Jika hanya satu dayung sebelah kanan atau kiri saja yang kita gunakan, maka otomatis perahu yang kita gunakan akan berputar-putar saja di tengah sungai. Namun jika kita menggunakan kedua-duanya dengan baik, maka perahu akan dapat berjalan dengan maksimal dan akan sesuai dengan arah dan tujuan kita. Begitu juga dengan ketika kita memiliki azam dan niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan untuk dapat pergi haji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan
pintu rezeki selebar-lebarnya, mulai dari dibukakan pintu niat, kemampuan, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang menjadi mimpi dan keinginan semua umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci adalah tamu Allah. Mereka mendapat panggilan secara khusus dari Allah untuk menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima. Pada prinsipnya, umat Islam melaksanakan haji adalah mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki kehendak kepada siapa saja hambanya untuk berhaji. Ada orang kaya atau orang mampu namun belum bisa menunaikan ibadah haji. Pada hakikatnya belum mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang penuh dengan keterbatasan ekonomi tapi karena sudah mendapat panggilan darinya dari Allah Subhanahu wa taala, ia bisa berangkat berhaji. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan jamaah haji yang berangkat tahun ini, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang belum bisa berangkat ke sana, ke tempat suci ke Baitullah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang kelima. Mari pada khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana anzil lana munzilan mubarak wa anta khairul munzilin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi a'malina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi kulli ma a'taytana wa sallimna wa auladana wa dhurriyyatina wa sharikatana innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.